Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan, penubusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajarkan hal-hal yang berfaedah bagimu, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka takkan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, barang siapa mengikuti Engkau ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Barang siapa mengikuti Engkau ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh. Tetapi yang sukanya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Refren. Barang siapa mengikuti Engkau ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Refren. Barang siapa mengikuti Engkau ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada orang banyak, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung. Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita mengikuti medsos atau media sosial, kita mungkin mengenal istilah nyinyir. Jadi
Ada kesan bahwa semua hal yang dilakukan tidak pernah benar. Dan memang itu bisa terjadi karena orang memiliki sudut pandang, orang memiliki cara pikir dan paradigma yang berbeda-beda. Namun kadang kita juga merasa kesal sendiri bahwa ternyata hal yang baik pun bisa sungguh-sungguh dikomentari dengan tidak baik. Ada orang yang mengepost foto dirinya, ya, gaya nih. Ada orang yang ngepost tangannya, tangan kayak gitu aja di foto. Ada orang yang juga foto di tempat makan, gaya, iso makan. Banyak hal yang bisa jadi membuat nyinyir, ya katanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini juga bisa didekati dengan cara pikir yang demikian. Bagaimana keselamatan itu ternyata juga tidak mudah ditangkap oleh manusia. Bahkan dikatakan dengan jelas bahwa Yohanes Pembaptis datang tidak makan, tidak minum. Mereka berkata, ia kerasukan setan. Tetapi ketika ada Yesus yang datang, dia makan dan minum. Mereka berkata, lihat, seorang pelahap dan peminum. Maka sebenarnya bagaimana keselamatan itu didekati, yaitu ketika kita berani membuka hati, membuka diri, menerima karya Allah dalam pengalaman hidup kita. Dan itu harus dimulai dari pertobatan. Artinya saudari-saudara, mari kita menyiapkan diri dengan penuh rendah hati, kita melihat apa yang pantas, apa yang tidak pantas, dan akhirnya kita bertobat. Dan dengan begitu kita akan mampu menyiapkan keselamatan, menyiapkan kebaikan yang terus diwartakan dan dianugerahkan Allah dalam hidup kita. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.